Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal ngasih tahu kalian tips dan trik membuat SIM. Nah, kepanjangan SIM itu adalah surat izin mengemudi. Jadi buat kalian yang ingin lanjut menonton, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan jangan lupa komen, dan terakhir jangan lupa untuk subscribe. Selamat menonton. Nah, jadi video ini aku bakal nampilin video tes teori buat SIM C ya. Nah, jadi itu kalian tuh harus tahu sistemnya dulu. Ini dibuat pakai komputer. Jadi nanti tinggal milih benar dan salah. Jadi dia audio visual, melihat, dan kita memakai earphone untuk mendengarkannya. Nah, silakan menonton di atas sini ya. Kita pilih dulu untuk mulai ujian. Nah, Pengendara sepeda motor harus tetap menggunakan lajur kiri. Lihat, Benarkah kendaraan motor yang itu dilakukan berjalan ke arah mana? pengendara Terus kalian bisa sepeda pilih motor benar atau tersebut? salah. Pengendara Nah, sepeda nanti kalau motor misal harus tiap tetap soal itu dikasih menggunakan waktu lajur 30 kiri. detik. Dan Benarkah jumlah soal ada yang 30 dilakukan soal. Jadi pengendara kalau sepeda misalnya kalian motor udah lewat tersebut? 30 detik Pengendara untuk sepeda soal, motor tuh soalnya langsung harus ke tetap menggunakan next. Jadi lajur. itu ke skip soal Sebentar sebelumnya. lagi Tapi tetap kalian ada tidak tempat menjawab. Nah, istirahat. Oke, lanjut ya. Benarkah sebentar lagi ada tempat istirahat? 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 Benar. Pengendara sepeda motor biru harus memberi ruang yang cukup dan mengurangi kecepatan saat didahului. Benarkah yang dilakukan pengendara sepeda motor biru tersebut? Pengendara sepeda motor biru harus memberi ruang yang cukup dan mengurangi kecepatan saat didahului. Benarkah yang dilakukan pengendara sepeda? Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? 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 Benarkah pengendara merah dilarang melintasi marka membujur tunggal tidak terputus? Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Pengendara merah dilarang melintasi marka membujur tunggal tidak terputus. Benarkah yang dilakukan pengendara biru harus berhenti sejenak dan mendahulukan kendaraan merah? Benarkah yang dilakukan pengendara biru tersebut? Pengendara biru harus berhenti sejenak dan mendahulukan kendaraan merah. Benarkah yang dilakukan pengendara harus berhenti sejenak, kemudian jalan kembali setelah memastikan keadaan di sekitar aman? Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Pengendara harus berhenti sejenak, kemudian jalan kembali setelah memastikan keadaan di sekitar aman. Benarkah yang dilakukan pengendara merah dilarang melintasi marka membujur tunggal tidak terputus? Benarkah yang dilakukan pengendara merah dan biru tersebut? Pengendara merah dilarang melintasi marka membujur tunggal tidak terputus. Benarkah yang dilakukan para pengendara tersebut? 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 Pengendara merah dilarang melintasi marka membujur tunggal tidak terputus. Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Pengendara merah dilarang melintasi marka membujur tunggal tidak terputus. Benarkah yang dilakukan pengendara merah
dilarang mendahului di tikungan, dan melintas di atas marka membujur tunggal tidak terputus. Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Pengendara merah dilarang mendahului di tikungan dan melintas di atas marka membujur tunggal. Pengendara merah dilarang melintasi marka membujur ganda tidak terputus. Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Pengendara merah dilarang melintasi marka membujur ganda tidak terputus. Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Pengendara merah wajib berjalan di lajur sebelah kiri. Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Pengendara merah wajib berjalan di lajur sebelah kiri. Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Pengendara merah dilarang melintasi marka membujur ganda tidak terputus. Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Pengendara merah dilarang melintasi marka membujur ganda tidak terputus. Benarkah yang dilakukan pengendara merah wajib mengurangi kecepatannya saat mendekati persimpangan? Benarkah kecepatan pengendara merah tersebut? Pengendara merah wajib mengurangi kecepatannya saat mendekati persimpangan. Benarkah kecepatan pengendara merah wajib mengurangi kecepatannya saat mendekati persimpangan? Benarkah kecepatan pengendara merah tersebut? Pengendara merah wajib mengurangi kecepatannya saat mendekati persimpangan. Benarkah kecepatan pengendara merah wajib mengurangi kecepatannya saat mendekati tikungan? Benarkah kecepatan pengendara merah tersebut? Pengendara merah wajib mengurangi kecepatannya saat mendekati tikungan. Benarkah kecepatan untuk menjaga keselamatan, pembonceng wajib memakai helm standar? Benarkah yang dilakukan pengendara tersebut? Untuk menjaga keselamatan, pembonceng wajib memakai helm standar. Benarkah yang dilakukan pengendara tersebut? Untuk menjaga pengendara harus berhenti sejenak, kemudian jalan kembali setelah memastikan keadaan di sekitar aman. Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Pengendara harus berhenti sejenak, kemudian jalan kembali setelah memastikan keadaan di sekitar aman. Benarkah yang dilakukan pengendara harus berhenti sejenak, kemudian jalan kembali setelah memastikan keadaan di sekitar aman? Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Pengendara harus berhenti sejenak, kemudian jalan kembali setelah memastikan. Benarkah yang dilakukan para pengendara tersebut? Benarkah yang dilakukan para pengendara tersebut? Benarkah yang dilakukan para pengendara tersebut? Benarkah yang dilakukan para pengendara? Pengendara merah harus berhenti sejenak dan mendahulukan kendaraan biru. Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Pengendara merah harus berhenti sejenak dan mendahulukan kendaraan biru. Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Pengendara merah dilarang memutar kendaraan atau balik arah di atas marka zebra cross. Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Pengendara merah dilarang memutar kendaraan atau balik arah di atas marka zebra cross.
Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Pengendara merah dilarang mendahului dan wajib memprioritaskan pejalan kaki yang lewat. Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Pengendara merah dilarang mendahului dan wajib memprioritaskan pejalan kaki yang lewat. Benarkah yang pengendara biru harus mendahulukan kendaraan truk? Benarkah yang dilakukan pengendara biru tersebut? Pengendara biru harus mendahulukan kendaraan truk. Benarkah yang dilakukan pengendara biru tersebut? Benarkah yang dilakukan para pengendara 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 tersebut? Pengendara biru harus menggunakan lajur kiri jika akan belok kiri. Benarkah yang dilakukan pengendara biru tersebut? Pengendara biru harus menggunakan lajur kiri jika akan belok kiri. Benarkah yang dilakukan pengendara biru tersebut? Pengendara merah wajib berhenti dan jalan kembali setelah ada perintah dari petugas. Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Pengendara merah wajib berhenti dan jalan kembali setelah ada perintah dari petugas. Benarkah yang dilakukan pengendara merah wajib memperlambat laju kendaraan? Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Pengendara merah wajib memperlambat laju kendaraan. Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Pengendara merah dilarang berhenti di lajur sebelah kanan. Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Pengendara merah dilarang berhenti di lajur sebelah kanan. Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Oke guys, jadi untuk teks praktiknya itu kalian itu bawa motor pribadi dan jangan lupa untuk memakai helm SNI. Nah, di teks praktiknya itu kemarin aku ada 5 rintangan. Nah, rintangannya ini harus betul semua dan nggak boleh jatuh kakinya di salah satunya. Jadi itu nggak boleh jatuh dan nggak boleh nabrak pun. Nanti aku bakal kasih videonya waktu aku tes SIM-nya ya. Nah, yang pertama itu rintangannya itu ada kalian jalan lurus aja naik motor begini, dia sekitar 1 meter, nanti kalian jalan lurus ya sampai itu pertama. Yang kedua, kalian zigzag, tahu kan zigzag artinya tuh di sini nanti ada pull, nanti kalian belok gini naik motornya langsung, itu nggak boleh jatuh kakinya dan nggak boleh nabrak kunnya ya guys. Nah, yang ketiga itu ada untuk ngerem. Nah, jadi itu di situ ada tanda ngerem, kayak kalian tuh belajar ngerem jalan digas motornya, habis itu tepat di situ harus kalian rem dikit tapi kaki kalian nggak boleh jatuh. Setelah itu bisa belok ke kanan atau ke kiri. Jangan lupa untuk memasang lampu sennya ya. Nah, yang keempat, kalian itu letter U. Jadi kalian itu seolah-olah belajar mutar balik tapi tuh jalannya tuh kecil banget, di situ banyak yang jatuh. Itu menurutku rintangan paling susah ya. Jadi itu gini bentuknya U, jadi kalian jalan gini lurus langsung belok gini, nggak boleh jatuh dan nggak boleh nabrak ya. Ya, aku juga bakal kasih tahu videonya. Nah, yang terakhir ini kalian harus membuat putaran seperti angka 8. Jadi kalian mutar kayak seolah-olah tuh kalian buat angka 8 tapi pakai motor. Nah, itu mutar sebanyak 3 kali ya. Jangan lupa untuk nonton videonya ini. Nih, jadi aku mau ngasih tahu tes praktek SIM C dari Satlantas Polresta Barelang. Ini motor kita harus bisa lewatin seperti angka 8, kita harus jalan seperti angka 8, nanti ada pullnya ya. Ini lurus, habis itu zigzag, habis itu nih reaksi rem menghindar. Nah, ini
kosnya, dan ini tempat prakteknya. Ini yang kalapannya dikasih toolnya biar kita nggak nabrak. Ini zigzagnya itu lagi ada yang coba praktek nih. Keadaannya emang panas, jadi harus tetap semangat ya guys. Ini tempat prakteknya guys. Nih. Jadi kalian harus sebelum tes kalian harus latihan dulu, karena di waktu buat latihan. Selamat mencoba ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat kalian yang mau buat SIM CE, harganya itu cuma 100.000 ditambah uang kesehatan. Kalau uang kesehatan di dekat sana itu harganya 40.000. Kalian gak harus buat di sana, kalian bisa buat di puskesmas juga. Jadi itu totalnya aku kemarin 140, itu murni cuman 140 ya guys. Jadi itu murah, tesnya itu cuma 2, teori dan praktek. Mudah banget kan? Jadi itu alurnya pendaftarannya itu kalian harus fotokopi KTP, bawa surat kesehatan, udah 2 itu doang. Nah setelah itu kalian langsung ke sana dan ngisi formulir. Jangan lupa untuk ambil nomor antrian. Setelah itu kalian dipanggil, rekaman deh. Rekamannya itu berupa foto. Untuk foto jangan pakai jilbab warna putih ya, karena backgroundnya putih nanti ketabrak. Yang kedua, disitu sidik jari. Semuanya itu sidik jari di ini ya guys, direkam sidik jarinya. Ketiga, tanda tangan. Nah itu doang. Abis itu udah siap kalian rekaman, abis itu kalian langsung teori di hari itu juga. Kalau misalnya kalian lulus KKM nilai kalian 70 itu kan udah lulus, artinya kalian langsung ke praktek. Nah kalau misalnya di teori kalian nggak lulus, kalian bisa balik besoknya atau lusanya, tergantung sama keputusan penjaganya atau pengawasnya. Nah sekian dari aku, semoga kalian berhasil dan jangan lupa untuk tetap semangat dan terus mencoba lagi.